Halo, apa kabar saudara? Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini di antaranya. Mayat pria ditemukan tersangkut tali pancing di Sungai Sidoarjo. Polisi menangkap 5 pelaku pengeroyokan siswa SMP di Kota Batu hingga korban tewas. Kandang kambing mirip villa di Sidoarjo menarik pembeli hewan kurban. Saudara, sesosok mayat pria ditemukan di Sungai Desa Penambangan Sidoarjo. Jasad korban pertama kali ditemukan tersangkut tali pancing seorang pemancing. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Mayat laki-laki ditemukan oleh seorang pemancing Domingus di Sungai Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Minggu pagi. Menurut informasi Domingus, saat itu dirinya tengah asik memancing. Lalu ia mengira mendapat ikan yang menyambar mata pancingnya. Saat diangkat ternyata pancing menyangkut ke mayat seorang laki-laki. Domingus kemudian menghubungi warga sekitar, diteruskan melapor ke polisi. Hasil identifikasi, mayat diketahui bernama Suwarno berusia 49 tahun, warga Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Kita posisinya itu mancing jaring. Akhirnya mancing jaring itu kena jaring, posisi mayatnya itu palingnya di dasar air. Jadi waktu kena jaring, kita ngangkat jaring, kena langsung mayatnya itu naik ke atas. Itu aja kan. Usai dievakuasi, jasad Suwarno kemudian dibawa ke rumah sakit Pusdik Gasum Bayangkara Porong. Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan kepolisian. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang wartawati salah satu media daring di Jember mengalami luka serius setelah ditabrak dari belakang oleh mobil berkecepatan tinggi. Hasil penyelidikan polisi, saudara, pengemudi mobil diduga menyetir dalam kondisi mabuk. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dalam rekaman CCTV, motor jenis Matic tiba-tiba terlempar usai ditabrak oleh mobil dari belakang. Laju mobil yang kencang membuat motor yang dikendarai Mega Muslimah, seorang wartawati salah satu media daring, bahkan terlempar sejauh belasan meter. Korban ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka parah. Ketika nyampe parkiran itu, saya bersama korban. Ya, korban udah duluan berangkat. Saya masih pasang pakai earphone dan kayak ada jarak lah saya dengan korban. Setelah itu, ketika saya mau belok ke arah Polsek Kaliwates, nah saya lihat dari arah Mangli itu ada mobil kenceng putih sama mobil, kalau nggak salah itu mobil kijang warna hitam pokoknya. Dan dari kejauhan itu udah kelihatan kalau kedua mobil ini udah kecepatan tinggi. Setelah itu saya pas belok arah lagi itu udah kelihatan loh, kok ada velg pecah. Nah terus di depan itu udah ada kerumunan banyak orang. Sementara motor korban dan mobil penabrak diamankan ke kantor Satlantas Polres Jember. Hasil penyelidikan awal polisi, Haryadi, pengemudi mobil warga Kecamatan Patrang, Jember, diduga menyetir dalam kondisi mabuk. Diduga kurang menguasai laju kendaraannya dan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga menabrak pengendara roda 2 yang ada di depannya. Kondisi diduga memang dalam pengaruh alkohol. Namun untuk kepastiannya yang bersangkutan sudah kita periksa urin maupun darahnya. Korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Kaliwates, Jember. Peristiwa kecelakaan ini ditangani polisi dari Satuan Lalu Lintas Jember dengan melakukan pendalaman dan pemeriksaan sopir mobil. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar kita tidak menggunakan telepon saat mengemudi. Sebuah minibus di Mojokerto terjun ke ladang tebu di tepi jalan hingga mobil tersebut ringsek. Kecelakaan terjadi akibat sang sopir mengendarai mobil sembari menerima telepon.
Minibus yang ditumpangi paman dan keponakan nyungsep ke ladang tebu di Jalan Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan Kurniawan, berusia 35 tahun warga Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, melaju dengan kecepatan sedang. Di lokasi kejadian, minibus berjalan terlalu ke tepi hingga terperosok dan terjun ke ladang tebu setinggi 2 meter dari permukaan jalan. Akibat peristiwa itu mobil ringsek, namun beruntung Kurniawan dan keponakannya hanya mengalami luka memar. Kurniawan mengatakan ia kurang konsentrasi saat mengendarai mobil karena sedang menerima telepon dari saudaranya. Apalagi kondisinya mengantuk usai perjalanan jauh. Arah selatan tadi habis angkat telepon ya, habis itu ngantuk, habis itu sendiri langsung jeblong. Dua orang sama ponaan. Apa? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang luka. Satunya juga Selamat, ini itu ponaan saya. Peristiwa tersebut kini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Polisi mengimbau agar para pengemudi waspada dalam berkendara dan jika ingin menggunakan telepon sebaiknya berhenti dahulu. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, polisi menangkap 5 pelaku pengeroyokan siswa SMP di Kota Batu hingga korban tewas. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.